seminar ini, ada baiknya kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, moderator dari atas nama kita akan membacakan biodata dari narasumber kita. Silakan Kak Gita. Bentar. Nah, oke. Narasumber kita yang kecil ini atas nama Kak Muhammad Anis. Nah, sedikit nih biografi dari narasumber kita. Narasumber kita bernama Kak Anis, yaitu bertempat tanggal lahir di Banjarmasin 30 Juli 2002. Agama Islam ya, alamat Kak Anis yaitu Kompleks Benyamin 1 Kalimantan Timur. Nah, riwayat pendidikan dari Kak Anis ini, Kak Anis SD di SDN Kerak Hanyar, SMP di SMP Negeri 6 Banjarmasin, dan ber-SMA di SMA Negeri 7 Banjarmasin, dan sekarang berada di perguruan tinggi IPDN. Nah, Kak Anis memiliki moto hidup yaitu selalu andalkan Tuhan dan diri sendiri dalam setiap langkah. Sedikit informasi biodata dari Kak Anis. Oke, next, selanjutnya kita lanjut ke acara seminar hari ini. Oke, makasih Kak Gita. Oke, ada yang penasaran nggak? Nah, moderator kita itu siapa namanya? Ada yang penasaran nggak? Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Amanda Zara Valentiana. Saya berasal dari Lampung, dan di sini saya sebagai moderator dalam acara seminar ini. Nah, sekarang kenalin juga nih moderator kita yang cantik. Ayo Kak, dipersilakan memperkenalkan diri. Tuh, Pak Manda mujinya berlebihan nih kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak peserta seminar, perkenalkan nama saya Gita Amanda. Saya dari Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar. Mungkin banyak yang belum kenal ya kan sama kotanya. Biar lebih kenal, saya berada di Kota Medan, itu aja sih. Sekian perkenalan dari saya. Salam kenal Kak Gita. Salam Kak Gita. Ya Kak. Untuk mempersingkat waktu, kita akan ke acara selanjutnya, yaitu sesi sharing dari kakak narasumber kita. Kepada kakak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sore, Kak. Oke, teman-teman. Jadi sebelumnya aku berterima kasih dulu kepada pihak Ngambis Youth dan Ngambis Saintek yang sudah menyelenggarakan berkolaborasi dengan IPDN mengenai seminar kali ini, yaitu How to be a Smart Leader, bagaimana sih menjadi pemimpin yang cerdas, kayak gitu teman-teman. Jadi aku sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing-sharing bersama teman semua walaupun dengan virtual seperti ini. Nah, mungkin kita bisa langsung aja nih teman-teman mempersingkat waktu mengenai pemaparannya. Nanti kita bakalan sharing-sharing, bakalan yang pengen bertanya silakan disimpan dulu, nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah, Kak. Izin.
Nah, teman-teman, seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, pasti tema kita ini menarik banget. How to be a smart leader. Bagaimana sih cara memimpin, cara menjadi pemimpin yang cerdas. Nah, kita lanjut aja nih, mempersingkat waktu. Oke, nah sebelumnya tadi sudah diperkenalkan juga, nggak perlu lagi aku memperkenalkan, mungkin moto aja sih, moto. Jadi moto aku itu adalah selalu andalkan Tuhan dan diri sendiri dalam setiap langkah. Dan ada lagi yang satu, pain is temporary, growth is forever. Sakit sementara, namun bangga selamanya. Seperti teman-teman sekarang ini yang lagi ngambis-ngambisnya, memperjuangkan cita-citanya, memperjuangkan kesuksesannya. Nah, jadi teman-teman itu ya gak apa-apa teman-teman sakit nih duluan, capek keringat duluan gitu. Tapi nanti masa depan kalian, kebanggaan kalian bakalan lebih cerah gitu. Jadi lebih baik kalian berkeringat sekarang ini dibanding kalian menangis di masa depan nanti, teman-teman. Jadi persiapkan, tetap semangat buat teman-teman yang berjuang. Oke. Oke. Nah, ini teman-teman mengenai kepemimpinan, how to be a smart leader. Jadi how to be a smart leader. Jadi kan pemimpin yang cerdas, dari kata leadership dulu teman-teman. Apa sih leadership itu? Leader itu dari kata leadership yang artinya kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Yaitu kemampuan mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Itu adalah mengenai leadership tadi, kepemimpinan tadi, teman-teman. Kepemimpinan ini sangat perlu, teman-teman. Harus karena ini merupakan basic lah. Karena setiap manusia itu pada dasarnya adalah pemimpin. Semua manusia itu pada dasarnya pemimpin, baik perempuan maupun laki-laki. Gak ada yang namanya perbedaan gender gitu, perbedaan hak antara perempuan dan laki-laki. Semua orang bisa memimpin, teman-teman. Oke, nih. Jadi ini sedikit nih kiat-kiat apa sih jikalau kita menjadi pemimpin. Yang pertama, pastinya practice to be a discipline. Harus berlatih menjadi disiplin. Teman-teman harus belajar menjadi disiplin. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu tentunya adalah yang menjadi panutan, yang menjadi contoh. Jadi sikap disiplin itu pasti merupakan faktor utamanya, teman-teman. Karena nanti bakalan dilihat oleh para bawahannya. Nah, jadi misal mau gimana nih, kita mau menerapkan aturan, sedangkan kita sendiri aja beraturan tersebut. Contoh, kita pengen nih anggota kita bisa datang lebih awal, sedangkan kita aja datangnya terlambat kayak gitu. Nah, jadi perlu banget disiplin itu, baik itu disiplin waktu, disiplin kerja, dan disiplin lainnya gitu. Disiplin dalam bersikap kepada orang gitu. Terus yang kedua apa? To be a listener, harus menjadi pendengar. Nah, seorang pemimpin yang baik harus bisa menjadi pendengar, teman-teman. Jadi mendengarkan apa aspirasi, kritik, dan saran para anggotanya, rekannya gitu. Karena tujuannya apa? Untuk mengambil keputusan yang tepat kayak gitu. Itu jadi to be a listener tuh jadi pendengar yang baik gitu, teman-teman. Perlu banget gitu. Jadi gak boleh tuh misalnya kita mengutamakan pendapat kita aja. Gak boleh karena tiap orang juga punya pendapat. Ibaratkan kadang menurut kita baik, tapi belum tentu menurut orang bisa diterima. Seperti itu, teman-teman. Jadi beragam-ragam, apalagi Indonesia kan yang namanya heterogen gitu. Banyak dari latar belakang berbeda-beda, suku, bahasa, karakteristik kayak gitu. Dan kakak mengalami di IPDN ini yang diibaratkan di sini Indonesia Mini, teman-teman. Dari orang Sumatera sampai orang Papua sana, gimana karakteristiknya. Dan maka dari itu kita harus menjadi pendengar yang baik sebelum bisa menjadi pemimpin. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah situation and condition. Jadi kenali situasi dan kondisinya. Kenali situasi dan kondisinya. Kita harus bisa nih beradaptasi dengan teman-teman, dengan orang-orang yang kita pimpin. Jadi bukan orang itu yang menyesuaikan ke kita, tapi kita yang menyesuaikan ke mereka. Bagaimana lihat karakteristiknya seperti itu. Terus juga background-nya gimana gitu kan, latar belakangnya gimana. Jadi perlu banget mengetahui seorang pemimpin itu mengetahui latar belakang dari siapa yang dipimpinnya, teman-teman. Seperti itu. Contoh nih, misalkan kita memimpin orang kota nih, memimpin di daerah atau di desa, pastinya kita harus bisa menyesuaikan. Kayak gitu, gimana yang mungkin orang desa
SDM-nya itu lebih rendah dibanding orang-orang kota kayak gitu. Jadi kita harus bisa tuh beradaptasi kayak gitu dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami contohnya, terus juga dengan memberikan contoh-contoh yang dapat diterapkan seperti itu. Bisa kita kan misalkan nih kan biasanya orang desa masih gaptek teknologi, kita ajarin tuh gimana caranya, kita pandu gimana caranya, kita gak bisa maksa mereka gitu, gak bisa maksa mereka untuk menyesuaikan dengan diri kita seorang pemimpin, tapi kita lah yang menyesuaikan dengan mereka. Terus yang selanjutnya apa? To be active and positive. Harus aktif dan memberikan positive vibes kepada orang sekitarnya. Jadi seorang pemimpin itu harus aktif. Dia harus mengetahui itu lingkungan sekitarnya. Tahu namanya juga seorang pemimpin, bagaimana kondisinya dan lain sebagainya gitu kan. Itu dia ketahui, udah menjadi tanggung jawabnya lah gitu kan, ke rekan-rekannya, terus ke atasannya atau ke bawahannya seperti itu, dan memberikan positif kepada orang sekitarnya, memberikan hal-hal positif, pokoknya kayak mendorong agar orang sekitarnya ini selalu bisa berkarya, berkontribusi, memberikan hal-hal positif lah pokoknya kepada orang-orang sekitar seperti itu. Lanjut. Oke, itu tadi leadership. Sekarang smart, cerdas. Nah, jadi apa sih cerdas ini? Jadi cerdas ini sebenarnya teman-teman ingat beda. Cerdas ini beda ya sama pintar. Kalau pintar itu lebih kayak ambiguitas gitu teman-teman. Karena ganda, banyak pintar apa? Pintar bohong, pintar lain sebagainya lah pokoknya. Jadi beda banget smart sama pintar. Gitu. Jadi smart ini terdiri menjadi tiga unsur teman-teman. Yang pertama IQ, EQ dan SQ. Mungkin teman-teman ini sudah pernah mendengar nih apa IQ, EQ dan SQ. IQ kita bahas aja deh. IQ hasil pengukuran dari kecerdasan kristal, yaitu kecerdasan yang terbentuk atas proses pembelajaran dan pengalaman hidup. Itu IQ, teman-teman. Contohnya apa? Kayak belajar, terus juga kayak pengetahuan intelektual gitu, kayak di sekolah itu tuh melatih IQ kita. Terus EQ, emotional quotient, kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola dan mengontrol emosi dirinya dan orang-orang sekitarnya. Ya, baik itu karakter seperti itu, teman-teman. Jadi EQ ini lebih ke emosionalnya gimana seperti itu. Lanjut seperti SQ, spiritual, kecerdasan. Kecerdasannya apa? Yaitu untuk mengembangkan kapasitas seseorang dalam mencari makna, visi dan nilai hidupnya. Jadi semua ini harus balance. Harus balance teman-teman antara IQ, EQ dan SQ. Kirim ke Bapak atau Pak Umar. Seperti itu. Mungkin ada gangguan. Pak Umar. Pak Yamadi sih. Oke, lanjutkan. Jadi ini nih harus balance teman-teman antara IQ, EQ dan SQ. Jadi gak boleh misalkan nih contoh IQ-nya tinggi. Kita contoh seperti Hitler. Dia memiliki IQ yang tinggi, dia cerdas, bisa mengatur strategi dengan baik. EQ emosional, dia bisa menarik massa dengan begitu hebatnya gitu kan, banyak pengikutnya, tapi spiritualnya sehingga dia tidak memiliki spiritual yang bagus, sehingga percuma aja teman-teman, dia tidak bisa tidak memiliki karakter. Jadi orang mikirnya pasti kalau Hitler seorang diktator seperti itu, karena apa? Dia tidak memiliki spiritual yang bagus gitu teman-teman. Jadi harus balance nih IQ, EQ dan SQ. Nah, pada kali ini kita membahas smart, cerdas dari sisi IQ atau pengetahuan atau knowledge gitu teman-teman. Jadi kita bahas mengenai dengan pengetahuannya gitu. Pemimpin dari sisi knowledge-nya. Lanjut. Nah, jadi tadi udah kan antara leader dan smart. Jadi smart leader apa sih? Jadi smart leader ini adalah pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang cerdas itu secara
secara singkatnya, secara sempitnya. Jadi kalau ada pemimpinnya cerdas adalah mereka yang dapat memaksimalkan jam kerja dengan belajar untuk mendelegasikan, memprioritaskan, dan juga berusaha untuk menyederhanakan sebuah tugas. Nah, itu kata kuncinya. Yang memaksimalkan jam kerja dengan belajar. Jadi belajar ini perlu banget, harus banget. Konsep dasarnya adalah belajar menjadi seorang smart leader itu untuk mendelegasikan, memprioritaskan, dan juga berusaha untuk menyederhanakan sebuah tugas. Nah, disinilah inovasi teman-teman. Jadi seorang smart leader itu pastinya memiliki inovasi-inovasi gitu. Nah, jadi dia memiliki hal-hal baru gitu teman-teman. Yang awalnya nggak efektif menjadi efisien kayak gitu. Jadi dia bisa nih terstruktur gitu teman-teman, bisa menyederhanakan, memodifikasi lah kayak gitu dalam pembagian tugas, memanage tugasnya gitu. Itulah yang disebut dengan smart leader. Oke, lanjut. Nah, ada ungkapan smart leader is smarter team. Kalau misalnya leadernya smart, pastinya timnya lebih smart gitu. Itu balance teman-teman. Itu berkaitan, bermutual gitu, berhubungan. Seorang pemimpinnya cerdas, pastinya timnya akan lebih cerdas gitu. Pemimpinnya cerdas, timnya akan lebih cerdas teman-teman. Oke, lanjut. Nah, apa sih karakteristik dari smart leader ini, pemimpinnya cerdas? Oke, kita lihat nih teman-teman, melihat dari situasi sekarang ini, era 4.0, era disrupsi digital. Pastinya yang pertama apa? Digital mindset. Nah, teman-teman, jadi seorang smart leader pada era milenial sekarang ini, mereka menguasai yang namanya IT, teknologi, teman-teman. Jadi teknologi ini sangatlah mempermudah dalam pekerjaannya. Nah, jadi dengan adanya digital mindset, pekerjaan itu lebih efektif dan efisien. Contoh sekarang ini ada namanya smart city, kayak gitu kan, yang awalnya mungkin lebih secara yang awalnya mungkin di kertas, teman-teman, harus datang ke kantor lah dalam pelayanannya, karena sekarang itu mereka hanya menggunakan media digital aja. Misalnya udah punya gawai atau Android, bakalan bisa gitu. Terus ada sekarang ini kan kayak pesan antar kayak gitu kan. Nah, juga dan lain banyak banget gitu teman-teman yang sudah menggunakan digital kayak gitu. Terus juga kalau misalnya beli barang dulu, pesan dulu kayak gitu kan lama, dan harus teleponan dulu. Sekarang udah ada aplikasi, udah menyediakan kayak gitu kan. Nah, itu salah satu bukti mengenai kemajuan teknologi di Indonesia maupun di secara internasional dunia gitu. Jadi digital mindset. Jadi seorang pemimpin smart leader itu dia memiliki digital mindset kayak gitu. Lanjut, unbeatable. Dia adalah orang yang berani, teman-teman. Nah, jadi dia itu pastinya harus seorang pemimpin itu secara basicnya harus berani, teman-teman, mengambil langkah karena itu merupakan tugas dan tanggung jawabnya kayak gitu. Jadi unbeatable, seorang smart leader harus memiliki keberanian dalam setiap langkahnya, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Namun ini harus dipertimbangkan juga seperti yang tadi dibilang, harus mempertimbangkan juga bagaimana masukan-masukan dari anggotanya seperti itu. Terus yang ketiga, brave to be a difference, yaitu berani untuk berbeda. Jadi berani untuk berbeda, seorang smart leader. Nah, jadi seorang smart leader itu harus berani untuk berani untuk menjadi yang berbeda. Yang mungkin itulah kreatif, teman-teman. Yang disebut dengan kreatif itu apa? Dia berani yang berbeda gitu. Orang belum ada, dia sudah gitu. Orang belum melakukan hal itu, tapi dia sudah melakukannya kayak gitu. Ibaratkan hal-hal baru lah, ibaratkan memberikan hal-hal baru kepada circle-nya, pada lingkungannya. Jadi seorang smart leader harus bisa memberikan hal-hal baru atau hal-hal yang berbeda dari biasanya yang sebelumnya gak ada. Dia menimbulkan, melahirkan hal-hal yang baru seperti itu. Lanjut, active listener and observer. Nah, apa sih? Nah, jadi harus menjadi seorang pendengar yang aktif, teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang tadi, seperti halnya leadership. Jadi seorang smart leader juga harus mempunyai yang namanya
active listener, pendengar yang baik, pendengar yang aktif gitu. Jadi harus bisa tuh namanya mendengarkan bagaimana keluh kesah dari setiap orang di sekitarnya, teman-teman. Jadi nggak boleh itu namanya smart leader, seseorang pemimpin itu ambil secara sepihak aja tanpa mementingkan pihak lain dan anggotanya kayak gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan tuh gimana sih yang sebaiknya nih sehingga orang-orang itu puas, teman-teman. Nggak ada yang dirugikan dan juga kalau bisa menguntungkan untuk semuanya gitu. Jadi nggak ada yang namanya diskriminasi dalam suatu itu atau seseorang gitu. Jadi semuanya sama gitu. Dan observer, dia harus bisa mengobservasi bagaimana di lapangannya, dia melihat di lapangan bagaimana pelaksanaan dalam kinerja tugasnya kayak gitu. Dan itu menjadi evaluasi buat kedepannya. Apakah harus ditambahkan dimodifikasi lagi atau bagaimana, teman-teman. Nah, itu dilihat dari observer tadi. Lanjut, inklusif dan agile, ini adalah suatu hal untuk yang harus bisa menyesuaikan. Jadi perlu banget tuh yang namanya smart leader menyesuaikan dengan orang-orang sekitarnya. Perlu, teman-teman. Jadi bagaimana nih dengan situasi yang baru, mungkin kayak contoh nih, kayak misalkan pandemi. Sebelumnya kan kita nggak tahu nih gimana pandemi itu kan, nggak pernah lagi kita menghadapi yang namanya pandemi sebelum ini. Nah, seorang smart leader dia harus bisa menyesuaikan dengan keadaan pandemi sekarang ini, kayak gitu. Nah, itu merupakan kunci dari inklusif dan agile tadi. Jadi, ketika kondisi dan situasi yang belum pernah terjadi, mungkin disitulah seorang pemimpin harus bisa menyesuaikan, harus bisa beradaptasi dengan bagaimana keadaan yang terjadi, teman-teman. Itu kunci dari seorang smart leader. Lanjut, always to learn. Selalu belajar. Itulah. Learn. Itu, teman-teman. Jadi, seorang pemimpin itu, apalagi namanya pemimpin yang cerdas, pastinya dia senantiasa untuk belajar. Itu kata kuncinya. Pemimpin yang cerdas itu pastinya senantiasa untuk belajar, teman-teman. Jadi nggak pernah tuh dia merasa udah puas dengan hasil yang dia dapatkan. Pastinya dia merasa harus ada terus apa sih kekurangannya, apa sih yang perlu dievaluasi gitu, teman-teman. Mungkin dari mungkin dia melihat suatu sistem dan lain sebagainya, sistem kepemimpinan gitu. Nah, di sini mungkin bisa diadopsi, mungkin bisa ditiru atau dimodifikasi lagi gitu, teman-teman. Jadi dia selalu belajar baik dari orang-orang sekitarnya, baik dari hal-hal yang pernah dibacanya maupun dengan pengalaman yang mungkin tidak disengaja, teman-teman. Seperti itu. Oke, ini udah habis mengenai karakteristik seorang smart leader. Lanjut. Nah, mungkin ini adalah step by step-nya. Bagaimana sih menjadi seorang smart leader? Pertama, dia itu harus tahu. Jadi, seorang smart leader itu perlu tahu, teman-teman, tahu konsepnya. Bagaimana sih dalam misalkan paling 3 tuh basicnya, dasarnya. Itu adalah hal yang paling basic, paling dasar menjadi seorang pemimpin. Dia itu harus tahu dulu. Gimana caranya untuk tahu? Yang pertama apa? Dengan membaca buku, artikel, dan lain sebagainya. Pokoknya terus juga dengan pengalaman yang pernah dia temui, seperti itu, atau cerita-cerita yang pernah dia dengar, dan atau mungkin hal-hal kejadian yang tidak disengaja. Kayak gitu, dengan kejadian yang tidak sengaja mungkin dia tahu gitu, teman-teman. Jadi perlu banget tuh seorang pemimpin itu secara basically dia harus tahu dengan konteksnya gimana suatu sistem itu dapat dapat terlaksana lah, teman-teman. Jadi seorang pemimpin harus tahu dulu konsepnya, basicnya itu harus tahu. Lanjut, setelah tahu paham, dia paham, understand, teman-teman. Nah, ini mungkin sudah tahu kan, dia paham kenapa sih harus kayak seperti ini, terus apa sih alasannya jadi kayak gini dan lain sebagainya gitu, teman. Dalam suatu sistem itu dia tahu tuh, dia paham juga
Jadi dia paham konteks gitu teman-teman. Jadi dia setelah tahu tadi dia paham gitu. Dia menganalisis kayak gitu kan, caranya kita paham itu dia menganalisis bagaimana kejadian yang terjadi, teman-teman. Jadi perlu banget setelah tahu tadi lanjut ke step 2 yaitu paham, understand paham konsepnya, teman-teman. Lanjut nih, setelah paham konsep, dia itu terlatih teman-teman. Jadi sudah tahu, sudah paham, terus juga terlatih. Terlatih di sini apa? Maksudnya dia secara implementasi atau pelaksanaannya dia tahu gitu. Dia bisa melaksanakan gitu, teman-teman. Orang-orang hebat itu bukan karena orang-orang bisa, kayak contoh seorang Taufik Hidayat bisa juara olimpiade, seorang Susanti bisa juara olimpiade, seorang Lionel Messi bisa bisa menjadi pemain bola terbaik. Itu bukan karena mereka hebat, karena mereka terlatih, teman-teman. Dengan latihan, practice to practice, teman-teman. Dengan itu. Jadi harus terlatih, seorang pemimpinnya itu harus terlatih, gitu teman-teman. Jadi secara jadi terlatih ini apa? Dengan apa? Mungkin dengan pengalamannya seperti itu. Jadi perlu banget nih yang namanya latihan kayak gitu, berulang. Dan itu harus, yang dinamakan itu apa? Harus istiqomah lah, ibaratkan kalau di Islam itu sebutannya, harus bisa konsisten dengan hal-hal tersebut kayak gitu. Itu yang bisa jadi itu yang dapat dikatakan terlatih, teman-teman. Jadi 3 konsep dasarnya: cerdas dari diri sendiri dulu, tahu, paham, dan terlatih. Now, understand, dan practice. Oke, lanjut. Nah, setelah itu lanjut nih mengenai bagaimana sih terkadang kan memimpin gitu kan, bagaimana sih caranya memimpin itu kadang walaupun belum tahu apa-apa. Importantnya apa? Hal yang terpenting di sini apa, teman-teman? Dia tuh harus tahu dulu bagaimana cara belajarnya, how to learn. Jadi perlu tahu nih bagaimana cara belajar menjadi seorang pemimpin itu. Nah, jadi dengan apa? Dengan melihat konten, channel, dan lain sebagainya. Disitulah dia menyerap gitu. Menyerap bagaimana dia tahu dari suatu konsep yang bisa dia pimpin, kayak gitu teman-teman. Jadi harus tahu dulu gimana caranya dia tahu, caranya dengan belajar, how to learn. Dia harus menemukan tuh bagaimana cara belajarnya yang efektif dan efisien lah. Dan itu setiap orang itu berbeda-beda, teman-teman. Cara belajar setiap orang itu berbeda-beda, tergantung kenyamanan dirinya gitu. Tergantung passion dirinya seperti apa kayak gitu. Kayak mungkin ada orang-orang yang menargetkan dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin hanya dengan fleksibel gitu cara belajarnya gitu. Itu kan berbeda-beda. Jadi perlu banget bagaimana cara belajar ini dikuasain lah, teman-teman, untuk menjadi seorang pemimpin yang cerdas. Dan juga pemimpin yang cerdas itu adalah fast learner, seorang yang belajar dengan cepat gitu, teman-teman. Dia bisa dapat belajar dengan cepat. Itu kuncinya seorang pemimpin yang cerdas. Seorang smart leader itu dia belajar cepat, seorang fast learner gitu, teman-teman. Lanjut, apalagi yaitu juga cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dia bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi. Misalkan nih dalam keadaan krisis gitu, teman-teman, dia bisa tuh kayak mengatasinya yang mungkin belum pernah terjadi. Dia bisa dapat mencari solusi, terus juga dapat memberikan suatu terobosan-terobosan baru. Itu adalah salah satu seorang smart leader, cepat beradaptasi, cepat menyesuaikan. Jadi orang yang bisa survive itu, teman-teman, bukan orang yang kuat, namun orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, kayak gitu kuncinya. Jadi perlu banget nih namanya beradaptasi itu, yang harus dimiliki seorang pemimpin, gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, lalu setelah itu tadi mungkin tadi setelah how to learn, bagaimana cara belajarnya, lalu mutual
learning, teman-teman. Jadi harus memberi harus saling berkesinambungan atau harus saling berkolaborasi lah teman-teman, bekerja sama, saling menguntungkan teman-teman dalam suatu sistem. Jadi seorang pemimpin harus bisa saling memberikan keuntungan. Ya, itulah namanya pemimpin cerdas. Namanya juga sebutannya pemimpin cerdas pastinya memberikan suatu hal-hal hal-hal yang berdampak baik lah, memiliki opportunity atau keuntungan gitu teman-teman, benefit lah. Nah, benefit terhadap lingkungan sekitarnya. Contoh, yang pertama itu ada membangun situasi kondisi untuk belajar secara bersama. Nah, dalam keadaan krisis, misalkan krisis moneter atau krisis kayak pandemi ini aja udah kayak PPKM, terus juga PSBB sekarang yang terjadi, seorang pemimpin itu pastinya dia harus harus bisa nih mengatasin. Jadi dia bisa ngumpulin nih anggota-anggotanya, memberikan solusi, kita saling belajar, saling menggali apa sih yang bisa latar belakangnya bisa terjadi seperti ini, bagaimana sih solusinya yang terbaik. Nah, di situ digali dan itu memerlukan kerja tim teman-teman, saling bekerja gitu teman-teman, satu sama lain dalam suatu tim gitu teman-teman. Oke, lanjut. Membangun sistemnya apa? Dengan rapat. Kayak tadi kan, jadi seorang pemimpin cerdas itu pastinya dia bisa membangun suatu sistem, yang sistem ini tujuannya apa? Untuk mencapai suatu target tertentu, teman-teman, seperti itu. Jadi perlu banget seperti halnya di rapat, pimpinan, bawahan itu harus saling berkolaborasi, berkontribusi gitu, harus saling harus memberikan saran terbaiknya gitu, harus memberikan saran untuk memecahkan suatu masalah sehingga dapatlah namanya suatu keputusan yang dapat diterima semuanya. Wah, semuanya gak ada memihak satu sama lain, teman-teman, seperti itu. Jadi dia harus bisa membangun sistem. Lanjut, membangun refleks, teman-teman. Dengan apa? Dengan saling belajar tadi satu sama lain. Jadi perlu banget refleks itu dibangun dengan saling belajar. Yang selanjutnya yaitu apa? Membangun budaya. Budaya apa? Misalkan contoh budaya belajar, budaya memimpin, dan budaya lainnya teman-teman. Nah, jadi perlu banget nih seorang pemimpin itu bisa membangun suatu budaya, khususnya budaya-budaya yang memberikan positive vibes kepada orang sekitarnya, teman-teman. Jadi perlu banget membuild lah, development gitu, mengembangkan lah yang dia miliki, SDM yang dia miliki bisa lebih lebih efektif, lebih bermanfaat lagi kepada orang sekitar. Itu kunci dari membangun budaya ini khususnya. Jadi hal-hal baru lah teman-teman, bisa memberikan hal-hal baru, pastinya budaya-budaya baru yang memberikan manfaat, memberikan feedback kepada instansinya maupun lebih-lebih orang sekitarnya. Itu teman-teman dari kunci menjadi seorang leadership ini, menjadi seorang smart leader ini. Kayak gitu. Jadi mungkin itu saja sih yang bisa kakak sampaikan dalam hal ini. Jadi terima kasih. Mungkin teman-teman bisa bertanya apa saja yang pengen mungkin masih bingung dan lain sebagainya, silahkan. Kita akan bahas di sesi tanya jawab. Jadi kesimpulannya adalah apa? Pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang senantiasa belajar. Terima kasih. Nah, oke. Terima kasih banyak, Kak. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh nih melayangkan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar. Ntar kita akan bahas satu persatu. Dipersilahkan kepada kakak-kakak peserta seminar yang ingin bertanya. Dan dimohon untuk para peserta, dimohon untuk on kamera. Semua yang merasa off kamera, dimohon untuk on kamera. Ayolah Kak, on kamera. Ada yang nanya nggak nih? Mau nanya nggak?
Kita Oke, santai-santai ada aja, nih Kak sharing-sharing aja. pertanyaan dari Faris Apritama, yaitu Oke. Kak, apakah gigi berlubang jadi masalah pas waktu kita tes? Kak, pertanyaan. Oke teman-teman, jadi kakak di sini juga kita belajar juga nih kan, selain IPD selain smart leader tadi, ya kakak juga membuka, terserah lah buat teman-teman semuanya yang kepo dengan IPDN. Oke, jadi ya gigi berlubang ya tadi ya. Jadi gigi berlubang itu kekurang sebagai apa ya? Dia kayak bukan langsung blacklist, cuman ada pengurangan nilai. Ada pengurangan nilai dalam nanti di tes kesehatan tersebut, teman-teman. Jadi yang mau masuk IPDN tuh jadi pastinya jadi semaksimal mungkin kalian bisa atasin dulu tuh kalau misalnya ada gigi berlubang, silahkan diatasin dulu. Contohnya apa? Ke dokter yang terkait, dokter gigi. Contohnya jangan sampai kalian dibiarin aja berlubang kayak gitu. Itu sih. Oke, makasih nih Kak. Kita next pertanyaannya ya Kak. Pertanyaan selanjutnya dari mungkin Sunatun nih Kak. Bisa langsung interaktif aja, nanti panggil orangnya gitu. Ya Kak. Oke. Izin nih buat Kak Anis, Kak, apakah di IPDN ada tes antropometri atau postur tubuh gitu Kak? Ada, sekarang mulai tahun 2021 sudah ada. Jadi penampilan itu dites teman-teman, apakah kalian mengalami skoliosis, lordosis, kiposis, kayak gitu. Jadi memang benar-benar dinilai penampilan tubuh itu sebagai performance dalam menjadi seorang peraja. Ya, dia nanya tentang leadership nih. Oke, mungkin langsung audiennya aja yang bertanya kepada Kak Anis ya. Kepada Muhammad Nur Aulia Rahman, silahkan Kak. Kan langsung bertanya aja kepada Kak Anisnya. Izin bertanya Kak, kalau lulusan dari SMK itu bisa masuk IPDN atau enggak? Oke deh, jadi untuk lulusan dari SMK ya? SMK ya. Oh, kalau SMK, mohon maaf belum bisa. IPDN itu jadi diperuntukkan untuk SMA, MA, dan paket C, kayak gitu. Jadi untuk SMK belum dibuka gitu. Jadi mulai tahun-tahun sebelumnya SMA, MA, dan paket C. Terus baik IPA maupun IPS. Oh iya Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Ya, Kak, siapa yang lagi yang mau nanya? Dipersilahkan. Mungkin harus dipanggil dulu nih Kak namanya, supaya dia mau bertanya. Oke, kepada Kak Keisha Jarah nih, dipersilakan Kak. Assalamualaikum Kak. Mau nanya, apa aja tes-tes di IPDN salah satunya atau terus sistem tesnya gimana Kak? Oke, ini panitia kita sampai jam berapa? Sampai jam 5:30, Pak. 6. Oke. Ini pada mau ngebahas IPDN atau gimana nih? Jadi terserah sih, kalau misalkan kalian mau kakak bahas lagi, kakak buka lagi deh. Kakak buka lagi slide mengenai IPDN. Kalau misalkan mau gitu. Jadi oke. Jadi untuk tes-tesnya itu pertama itu administrasi, teman-teman. Pasti jadi dari administrasi dulu, lanjut. Setelah itu ada namanya SKD secara online. Setelah itu tes kesehatan. Setelah tes kesehatan, psikologi. Setelah psikologi itu ada yang namanya tes pantuhir. Di situ ada tes wawancara, kesehatan, dan SMAPTA. Nah, kayak gitu deh gambarannya untuk mengenai tes di IPDN. Ini silahkan. Kasih Kak. Oke. Sama-sama. Yang raise hand, Guntur mungkin nih.
Oke, next siapa lagi nih Kak? Dipersilahkan untuk bertanya. Ya, Nggak apa-apa. Oke, mau mungkin bertanya. Guntur. Perkenalkan tentang saya tema ya. Guntur. Dan Siapa ini Kak? melenceng. Oke, mungkin bentar ya, Guntur dulu. Silakan Guntur. Perkenalkan Kak, saya Guntur Bimatoro dari Yogyakarta. Kan kalau menjadi seorang pemimpin itu public speaking-nya harus bagus ya Kak. Benar. Gimana cara melatih public speaking waktu online kayak gini Kak? Waktu online kayak gini, bagaimana cara melatih public speaking? Ya. Oke teman-teman, jadi Ya. hal apa ya? Kalau aku sendiri sih ya memang, aku juga pun dari public speaking, jadi seorang pemimpin itu perlu banget tuh cara mempengaruhinya. Jadi senjata utamanya itu apa? Public speaking. Bisa memberikan apa? Bisa mempengaruhi orang lain dengan cara bicaranya. Karena dari cara bicara itulah dinilai sikap perilakunya, karismanya teman-teman. Jadi gimana sih caranya? Oke, yang pertama kayak di situasi sekarang ini, kita harus sering-sering membaca teman-teman. Mungkin dari hal-hal yang baru seperti itu. Terus juga sering juga ikut organisasi secara online. Kayak sekarang ini bermanfaat banget. Kayak jadi volunteer, terus juga kayak jadi apa ya? Mungkin ambasador kayak gitu, atau ikut-ikut webinar, seminar gitu, organisasi. Nah disitulah kalian bisa sharing-sharing teman-teman, bisa berani speak up kayak gitu. Jadi gak ada kok yang namanya organisasi yang diem-dieman kayak gitu. Jadi bermanfaat banget pastinya. Kayak organisasi itu banyak kok sekarang, kayak membuka open recruitment dan lain sebagainya. Selain melatih public speaking, juga di situ akan belajar yang namanya apa, akan belajar menambah skill kita juga, terus juga bakalan menambah jaringan kita juga, networking juga gitu dengan orang-orang sekitar kita. Jadi banyak banget yang aku dapatkan ketika pandemi sekarang ini. Jadi manfaatkan secara pandemi ini semaksimal mungkin, sering-sering ikut kayak webinar atau organisasi gitu, dan volunteer seperti itu. Terus juga untuk public speaking, pertama itu pastinya kalian tuh harus self confidence, percaya diri dulu gitu. Percaya diri, gak apa-apa, jangan takut salah teman-teman. Kita semua di sini belajar gitu. Jadi gak perlu takut lah kalau misalkan kita salah gitu kan, gemeteran itu ya emang pas pertama itu kan berbelit-belit kayak gitu kan. Dan aku pun sekarang ini masih belajar juga, saling belajar. Kita di sini saling belajar, harus bisa memberanikan diri lah. Kalau misalkan salah sekarang kita perbaiki teman-teman. Kalau misalnya ada kurang ditambahin sekarang gitu. Jadi jangan takut untuk selalu belajar, jangan takut akan kesalahan teman-teman. Jadi harus berani pokoknya. Kayak gitu untuk Guntur. Semangat. Terima kasih Kak. Nah, oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, kayaknya pertanyaannya kita alihkan dulu ya ke tema kita, yaitu how to be a smart leader. Mungkin ya biar ada sedikit pertanyaan yang kita singgung ke tema kita gitu. Oke, kepada kakak teman-teman peserta seminar, mungkin ada yang ingin bertanya sesuai tema kita, Kak. Dipersilahkan. Oh ini silahkan untuk Mumtaz Ibrahim. Udah yang raise hand. Sebelumnya terima kasih Kak sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya dari Banyumas, Jawa Tengah. Izin bertanya Kak, bagaimanakah kita sebagai pemimpin itu kalau ada anggota kita yang kayak dongkol Kak, kayak nggak mau ikut arahan dari kita, malah lenceng dari apa yang kita arahkan, itu bagaimana Kak cara kita mengarahkan dia Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini sering banget terjadi. Benar-benar kata Mumtaz Ibrahim. Ya, aku pun mengalami hal seperti itu dalam kepemimpinan. Pastinya. Makanya dari itu diperlukan yang namanya persuasif, teman-teman. Jadi harus bisa kita membawakan diri kepada lingkungan kita kayak gitu. Jadi iya sih, memang terkadang ada yang dongkol, terus itu hal yang wajar didongkolin orang kayak gitu kan. Bayangin kita nih memberikan arahan, tapi orang-orang sekitar kita itu malah cuek kepada kita, malah kadang ada yang sumbang, teman-teman, ngolok-ngolok dan lain sebagainya. Makanya itu perlu banget
Gak usah dari mereka dulu, kita diri sendiri dulu. Kita diri sendiri tuh harus bisa yang namanya menghargai orang lain. Itu kuncinya, kita harus bisa menghargai orang sekitar kita. Gimana rasanya teman-teman orang yang maju memimpin gitu kan teman-teman. Nah, itu belum tentu loh semuanya bisa seperti itu, belum tentu loh berani seperti itu, belum tentu berani untuk berbicara di depan publik, teman-teman. Jadi kita harus menghargai dulu dari kita sendiri dulu pastinya, harus menghargai yang telah diperbuat orang lain. Jangan nilai orangnya, tapi nilai atau ambil yang apa dia sampaikan, teman-teman. Kayak gitu, prinsip dari diri sendiri dulu. Karena pastinya akan kembali lagi nanti kepada diri kita. Lanjut, selanjutnya bagaimana sih kalau dari seorang pemimpin jika menghadapin teman-temannya yang dongkol? Oke, jadi kita itu benar-benar tuh kita harus bisa membawakan diri kepada teman-teman. Makanya to be active tadi kan, to be active kayak gitu. Positive vibes juga harus aktif teman-teman kepada orang sekitar kita kayak gitu. Nah, ini ya aku sendiri pun terkadang masih kayak menutup diri, jujur. Kadang aku juga menutup diri, tapi aku berusaha untuk lebih bisa mengenal satu sama lain, teman-temanku, bisa melihati bagaimana sih karakteristik kayak ini, kayak gitu kan, apa sih maunya, kayak gitu kan. Jadi memang benar-benar kalau bisa itu didatangin gitu, di satu persatu gitu teman-teman, apa sih keluhannya, apa sih masukannya, bagaimana nih yang terbaiknya, kayak gitu kan. Ya itulah namanya menjadi seorang resiko menjadi seorang pemimpin itu. Jadi gak perlu khawatir teman-teman, itu hal yang biasa karena gak semua orang suka sama teman-teman kayak gitu. Jadi menjadi seorang pemimpin itu ya pastinya kan gak tentu gak mungkin juga tuh disukain semua orang. Pasti kebijakan-kebijakan kita itu mungkin ada yang bertentangan kayak gitu. Kita gak bisa, kita harus kita harus ibaratkan kita sudah profesional nih, udah benar-benar nih kayak gitu, pasti ada aja. Dan itu hal yang lumrah teman-teman dalam menjadi seorang pemimpin, hal-hal seperti itu. Jadi intinya lakukan yang terbaik, pastinya lakukan yang terbaik. Apa yang kamu anggap baik silahkan, dengan melihat situasi dan kondisi sekitar, bagaimana ambil keputusan yang terbaik pokoknya kayak gitu untuk Mumtaz. Oke. Oke, next buat kakak-kakak seminar yang ingin bertanya, kita beralih ke raise hand ya Kak. Buat yang mau bertanya silakan raise hand ya Kak. Biar ntar namanya dipanggil satu persatu. Oke, kepada Pak Tika Kartika. Silakan. Selamat sore, saya Tika dari Bali. Mau nanya, gimana sih menjadi pemimpin yang bertindak dengan penuh integritas, Kak? Bagus banget pertanyaannya mengenai integritas, teman-teman. Jadi seorang yang berintegritas itu perlunya didukung dari dirinya sendiri. Yang apa? Tadi to be a disiplin. Dia harus menjadi orang yang disiplin dulu. Disiplin karena dia ini merupakan contoh dan panutan kepada orang sekitar, apalagi bawahannya kayak gitu. Terus juga bisa memang menjunjung tinggi yang namanya itu nilai-nilai gitu dalam organisasi tersebut. Dan orang-orang yang berintegritas ini pasti orang-orang yang idealis kayak gitu teman-teman. Jadi perlu banget itu. Gak usah idealis kepada orang sekitar, tapi idealis kepada diri sendiri aja dulu kita bangun, teman-teman. Idealis kepada diri kita sendiri. Bisa gak nih kita mentaatin aturan kayak gitu? Gak perlu kita dari ke orang lain dulu, bangun dulu dari diri sendiri gitu. Kalau bisa, udah. Nah, jadi silahkanlah kalian mengatur, mungkin mengingatkanlah terlebih dahulu kepada orang-orang sekitar kalian, bawahan-bawahan kalian seperti itu. Memang menjadi orang-orang yang berintegritas itu sekarang sudah sulit. Makanya kita inilah yang akan menjadi future leader, pemimpin masa depan lah yang harus
memiliki jiwa-jiwa integritas itu, baik itu profesional, bertanggung jawab, akuntabel, teman-teman, dan bisa dapat memberikan kesejahteraan kepada orang-orang sekitarnya, anggotanya, kayak gitu. Mungkin terjawab untuk Tika. Makasih. Oke, next nih Kak. Dipersilahkan Kak. Tidak usah sungkan-sungkan. Silakan mengajukan raise hand-nya. Oke, kepada Kak Friska Nadia, Kak, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Friska Nadia Witari dari Jawa Timur. Siap izin bertanya, Kak. Bagaimana menunjukkan ke orang lain kalau kita mempunyai jiwa kepemimpinan? Oke, terima kasih kepada Friska Nadia. Bagus banget pertanyaannya, bagaimana cara cara menunjukkan ke orang lain kalau kita memiliki jiwa kepemimpinan. Yaitu dengan apa? Hal yang paling simpel nih. Mungkin dengan berorganisasi. Kayak gitu teman-teman, dengan organisasi kalian bisa belajar untuk membantu orang lain. Pemimpin itu bukan malah menjadi seorang bos, teman-teman, malah menjadi seorang pelayan. Itu kuncinya. Kita melayani orang lain. Berat teman-teman. Jadi konsekuensi menjadi seorang pemimpin itu seperti itu. Dia harus harus lebih lelah dibanding yang lainnya, kayak gitu. Itu kuncinya. Ibaratkan itu sebuah pengabdian kepada orang sekitarnya. Jadi berikanlah yang terbaik gitu. Ibaratkan dia bisa setidaknya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, bisa memimpin dirinya sendiri. Itu kuncinya. Kayak gitu, gak usah yang jauh-jauh, taat dengan aturan pun itu sudah cukup. Kayak gitu. Itu karena kita harus memulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, memimpin diri sendiri aja dulu, kayak gitu. Pimpinlah diri sendiri. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain kalau kita dengan diri sendiri aja kita gak bisa, kayak gitu teman-teman. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, tunjukkan bahwa kita bisa ibaratkan tuh taat terhadap aturan, bisa disiplin dengan diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi disitulah bakalan timbul pasti nanti orang-orang sekitar itu menilai dia ini bagus, kayaknya dia aja deh yang jadi ketua, kayak misalkan kayak gitu. Aku sering banget kayak gitu, kayak mengalami hal-hal tersebut. Misalkan kayak tunjukkan kayak baik sikap, karakter, kayak gitu kan, memang benar-benar gitu. Kalian ini orang-orang yang patut, yang memiliki potensi, terus juga memiliki akhlak yang baik, kayak gitu teman-teman, karakter yang baik, attitude, kayak gitu, sikap, wawasan juga, kayak gitu. Disitulah dinilai teman-teman. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, yang orang-orang sekitar kita tuh bakalan tahu tuh siapa sih yang tepat untuk menjadi pemimpinnya, melihat dari situ, melihat dari karakteristik kita itu, kayak gitu, Friska. Siap, terima kasih, Kak. Oke. Ayo, kakak lain mau nanya, silakan. Tanya. Kakak-kakak dipersilakan. Lesen aja Kak. Tadi sebenarnya banyak ini yang bertanya di kolom chat. Silakan aja Kak. Kita harus berani speak up, ayo teman-teman. Harus belajar untuk berani mengutarakan, kita interaktif aja, kita santai. Ada lagi nih, siapa yang raise hand? Ayo. Gak ada lagi nih, yakin. Jangan sungkan Kak, ayo tanya. Ayo. Kesempatan loh. Ayo. Jarang-jarang loh ini Kak. Iya. Halo Kak. Halo, iya. Kalau mau tanya tentang IPDN bisa Kak? Gimana nih panitia? Gimana nih? Kalau bisa diusahakan jangan melihat kita. Gimana Man? Sesuai tema. Harus sesuai tema katanya, nanti bisa personal aja ke kakak ya. Oke, makasih Rapi. Tolong dong kakaknya on kamera. Ayo nih, leadership nih, kepemimpinan teman-teman. Dia harus benar-benar nih, kita harus bisa menjadi seorang pemimpin. Siapa lagi yang memimpin kita di masa depan? Itu.
future leader. Yuk yang pengen tanya, silahkan. Hari ini Kak Tika Kartika mau bertanya lagi, Kak. Iya Kak, mau tanya lagi. Bagus. Ya, dipersilahkan Kak. Bagaimana sih Kak cara menilai karakter atau your karakter kepemimpinan dalam diri kita sendiri Kak, kalau boleh tahu? Oke, bagaimana sih cara menilai karakter ya? Dalam diri kita sendiri. Bagus pertanyaannya. Jadi dengan apa? Dengan melihat kayak gitu teman-teman, kayak karena kita itu pastinya mempunyai naluri, gitu, hati nurani. Kita mempunyai hati nurani, mempunyai naluri. Mana sih yang lebih baik, mana sih yang enggak, kayak gitu. Kita ada tuh dalam diri kita, dalam timbul. Contoh aja, ini pelanggaran nih, misalkan kita membuat sesuatu dan sesuatu ini pelanggaran, kayak gitu. Kita tahu tuh pelanggaran, kayak gitu. Dan itu hati nurani kita berkata kayak gitu. Ikutin nggak hal-hal tersebut gitu. Di situ juga seperti halnya juga karakter kayak gitu. Jadi kita mempunyai hati nurani, itulah kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kayak gitu dengan hal yang mudah itu teman-teman. Jadi dia sendiri yang menentukan hati sendiri gitu yang menentukan kita apakah ini apakah benar-benar ini baik buat kita atau enggak, baik buat orang lain apa enggak juga kayak gitu. Jadi dengan hati nurani lah yang menentukannya kayak gitu, karena tiap orang itu punya masing-masing dan itu bakalan pastinya jikalau memiliki spiritual yang baik, pastinya dia akan mengarahkan ke arah yang lebih baik kayak gitu. Mungkin untuk Tika bisa menjawab. Kenapa Kak? Bisa terjawab pertanyaannya? Kenapa, coba ulang, nggak kedengaran. Oke, jadi gini Tika, bagaimana sih cara menilai karakter dalam diri kita sendiri? Dimana kita ini kan memiliki yang namanya hati nurani. Kita itu yang menentukan baik dan buruknya suatu hal yang kita kerjakan kayak gitu. Jadi menentukan, contoh aja kayak kita ini mau berbuat hal-hal yang negatif atau pelanggaran lah. Nah, itu menentukan tuh sebenarnya kita tahu nih pelanggaran. Apa kita mau ngikutin apa enggak kayak gitu, apa kita nekat mau melanggar hal tersebut atau malah kita taat dengan aturan tersebut gitu, taat tidak melanggarnya kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh dengan hati nurani lah kita bisa menilai apakah karakter diri kita ini sudah baik dan sudah pantas gitu, sudah baik dalam diri kita sendiri ini kayak gitu Tika. Terus juga mengenai penilaian terhadap diri sendiri, lihat juga bagaimana sikap kita, attitude kita dengan orang-orang sekitar kita kayak gitu. Apakah kita ini memiliki attitude yang baik kayak gitu kan, kita bakalan sadar aja tuh, dan itu harus mulai ditanamkan dari sekarang kayak gitu teman-teman. Itu nanti bakalan jadi jadi perilaku, jadi kebiasaan, jadi habits lah sebutannya kayak gitu. Jadi kita lihat nih misalkan karena kita juga diajarin kan itu yang namanya di sekolah itu pendidikan karakter kayak gitu, kayak kita diajarin tuh keagamaan juga, di agama kita diajarin, terus juga secara moral kita diajarin di di PKN, di pendidikan kewarganegaraan kayak gitu. Nah, disitulah kita dapat menilai kita bahwa apakah sudah baik karakter dalam diri kita ini kayak gitu Tika. Kak, mau nanya dong lagi pertanyaannya, bisa nggak? Apalagi? Boleh. Kan gimana sih seorang pemimpin itu bersikap ketika harus menghadapi masalah yang bersinggungan dalam diri kita sendiri itu? Dari prinsip pribadi kita bersinggungan gitu, gimana sih cara menghadapinya? Ya, benar. Kan itu sering jadi masing pemimpin, gimana sih cara menghadapinya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Benar, hal itu yang sering terjadi banget. Terkadang kita bertolak belakang dengan diri kita sendiri kayak gitu. Tapi yang namanya juga pengabdian teman-teman, itu harus selalu dikerjakan kayak gitu. Yang namanya integritas itu harus dijunjung tinggi teman-teman. Walaupun terkadang kita dihadapkan dalam kondisi yang bertolak belakang sekali dengan diri kita kayak gitu. Contoh
kita di sini ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Sedangkan orang tua kita sedang sakit di sana, di sana, gimana? Coba ibaratkan kita harus bisa kayak gimana tuh ngadapinnya kayak gitu kan. Orang tua kita lagi sedang sakit nih, kita dihadapi dengan tugas yang apa ya? Yang memang harus dilaksanakan hari itu juga. Kita gak bisa kayak gitu. Itulah integritas kita diuji kayak gitu. Ibaratkan ini memang pengabdian buat masyarakat orang banyak, teman-teman. Memang pada dasarnya itu bertolak belakang dengan diri kita, harus meninggalkan orang tua kita yang sakit kayak gitu kan. Namun ini demi kemaslahatan orang banyak untuk semuanya kayak gitu. Jadi perlu banget, mau gimana lagi, itu harus dilakukan karena itu merupakan tanggung jawab kita, teman-teman. Dan kita pun harus bisa juga mungkin setelah ketika mungkin sudah selesai langsung lah ibaratkan kayak menghampiri orang tua kita kayak gitu. Jadi perlu banget terkadang dalam penugasan itu harus dijunjung tinggi karena itu merupakan kemaslahatan orang banyak, orang sekitar kita juga kayak gitu. Mungkin itu sih buat Tika mengenai terkadang bertolak belakang baik penugasan itu. Oh ya, terima kasih Kak. Sama-sama Tika. Siapa lagi nih? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Khairina Ratna. Persilahkan Kak. Ya. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Khairina Ratna Puspaningsih. Saya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Izin bertanya Kak, gimana sih Kak cara menjadi pemimpin yang baik di masa pandemi ini? Kan sekarang kita juga harus menyesuaikan keadaan tuh Kak, apa-apa juga serba online. Seperti rapat organisasi pun online tuh Kak. Kan terkadang juga beberapa ada anggota tuh yang tidak merespon atau bahkan hilang Kak, yang tidak mengikuti meeting maupun chatting di grup. Nah, cara memberitahu yang baik itu bagaimana ya Kak? Apalagi kan ini juga tidak tatap muka, jadi sedikit susah gitu loh Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih buat Khairina Ratna. Benar, pertanyaannya sangat bagus. Terkadang untuk organisasi apalagi di kala pandemi seperti ini, bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik itu? Oke, yang pertama, menjadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang berorientasi pada tugas, teman-teman. Jadi harus tuh benar-benar diutamakan banget yang namanya kayak harus memang pencapaian atau target-target itu harus kita selesaikan, teman-teman. Gimana caranya? Kita harus memberikan pendekatan-pendekatan kayak gitu. Jadi kita tanya nih, dan juga kita harus bisa manage. Kita harus memberikan suatu penugasan itu sesuai dengan porsinya, kayak gitu. Baik nggak? Apakah dia ini basicnya ini atau yang lain kayak gitu kan? Nah, jadi itu harus benar-benar nih dipilih kayak gitu. Jadi perlu banget, dan juga memberikan hal-hal persuasif jika masih belum mengerjakan. Jika masih belum mengerjakan, silahkan kita bisa tuh bicarakan baik-baik apa sih kekurangannya mengenai hal tersebut, apa sih yang menjadi keperluannya, nah lalu kita cari tuh solusinya yang terbaik, kayak gini dan lain sebagainya. Lebih bagus lagi teman-teman kalau kita membuat suatu program itu kita tentukan targetnya dari jauh-jauh hari organisasi itu, jadi sudah tercatat tuh dan tercantum kayak gitu teman-teman. Tanggal sekian kita memiliki tugas ini kayak gitu. Terus tanggal nanti bulan depan akan mengadakan webinar, bulan depan nanti live IG, bulan depan lagi dan lain sebagainya kayak gitu kan, minggu depan dan lain sebagainya. Itu udah tercatat, tertarget kayak gitu kan. Terus udah tunjuk tuh PJ-PJ-nya masing-masing. Seolah-olah nanti dia gak bisa untuk lari dari tanggung jawabnya. Kalau dia memiliki jiwa integritas gitu dalam penugasan. Pasti dia bakalan, mau gimana pun dia gak bakalan ninggalin kayak gitu teman-teman, karena dia memiliki tugas dan tanggung jawab udah kayak gitu. Dan juga selalu selalu pantau terus satu persatu kalau bisa kayak gitu. Kayak misalkan kan H-2 ya H-3 misalkan deadline, silakan ingetin lagi gimana untuk tugas yang kemarin, apakah udah terjawab gitu kan, atau dan lain sebagainya lah, apakah udah selesai kayak gitu. Kita harus mantau benar-benar satu persatu lah pokoknya kalau bisa
pendekatan seperti itu. Apakah misalkan nih Rantun udah selesai belum, atau laporannya udah selesai belum, Tor udah selesai belum, kayak gitu. Jadi memang benar-benar diingetin terus gitu teman-teman, biar dia kayak memiliki tanggung jawab lah, memiliki kewajiban lah untuk melaksanakannya kayak gitu. Ya sih memang kan ibaratkan itu dalam kegiatan itu gak ada sih keuntungan ya kan, gak ada memang kayak gak ada memberikan. Jikalau misalkan kalau kerja kan ada hasil yang didapatkannya, sedangkan menjadi di organisasi ini berarti kan kayak dari diri sendiri, apakah mau apa enggak kayak gitu kan, terus juga gak ada juga feedback buat dirinya. Namun disinilah kita dalam organisasi inilah kita saling belajar satu sama lain, saling melatih kemampuan diri kita, saling meningkatkan potensi diri kita. Seperti itu, Irikna. Terima kasih Kak sebelumnya. Izin bertanya lagi Kak. Tapi kan itu misal buat pembagian tugas itu udah sesuai Kak sama bidangnya masing-masing. Tetapi tuh terkadang kalau dari kita mintain pendapat tuh Kak, tapi terkadang tuh yang merespon sedikit Kak, hanya yang aktif-aktif saja gitu Kak. Jadi gimana ya Kak biar pada ngerespon semua kan, jadi biar lebih enak gitu loh Kak, ambil keputusannya juga nggak di pemimpin aja gitu. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang dalam situasi pandemi ini terkadang organisasi itu malah menjadi pasif kayak gitu teman-teman. Dilihat dari sekarang ini banyak sekali tuh organisasi-organisasi yang mungkin kendala karena pandemi ini kayak gitu kan, karena nggak tatap muka lah dan lain sebagainya. Nah gimana sih caranya? Ya memang ada beberapa orang yang memang nggak peduli lagi, bahkan hilang gitu kan, kayak ngeghosting lah sebutannya, hilang dalam keadaan tertentu kayak gitu. Nah jadi perlu banget nggak apa-apa dengan ibaratnya kembalikan lagi kepada masing-masing individu, apakah dia mau berkontribusi nggak sama acara ini gitu, apakah dia mau suka sama event ini, program ini teman-teman. Yang ada itu maksimalkan, ya kita nggak bisa sih memaksakan dan orang lain, namun kita selalu ingatkan di situ teman-teman. Jadi nggak perlu kalian menunggu semuanya harus voting dulu, nggak perlu, karena target itu udah ditentukan kan. Misalkan kita harus pokoknya misalkan 2 hari lagi ini harus sudah terselenggara kayak gitu, sedangkan kita harus menunggu banyak orang dan orang itu nggak merespon tuh gimana. Dan apa yang sudah merespon itu aja cukup itu aja, nggak bisa selesai, gak bakalan selesai itu, bakalan nanti keteteran kayak gitu kan. Kalau misalnya kita harus menunggu semua orang kayak gitu. Jadi suara terbanyak cukup, misalkan ada 5 orang atau 4 orang udah cukup kayak ya. Misalkan udah dapat nih, gak ada lagi yang respon, oke, misalkan final aja, ketok palu aja, misalkan jam sekian misalkan gak ada lagi pendapat atau lain sebagainya, masukan, silahkan mungkin hal ini kayak gitu. Tapi bilang juga seorang pemimpin harus bisa juga menentukan, kayak ibaratkan disosialisasikan lah keputusan yang sudah dikeluarkan kayak gitu. Jadi biar tahu semuanya, gak ada lagi nih yang merasa dirugikan. Karena apa? Mereka juga yang belum gak memberikan respon kayak gitu dalam anggotanya. Jadi itu merupakan resikonya kayak gitu, resikonya lah ibaratkan. Jadi cukup dengan forum yang ada, kalian harus tetap bergerak untuk menjalankan program kalian tadi, seperti itu. Siap, paham Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk pertanyaan terakhir kepada M. Raffi, dipersilakan. Ini pertanyaan terakhir ya guys. Ya Kak, terima kasih. Kak, untuk menjadi diri sendiri itu gimana Kak? Percaya diri. Gimana? Bisa diulang? Untuk menjadi diri sendiri, percaya diri. Karena kayak susah lagi. Oke teman-teman, ya penting banget yang namanya itu self confidence, percaya dengan diri sendiri. Ya jadi harus dibangun tuh dengan diri sendiri. Kita harus mengenal dulu diri kita teman-teman. Itu pasti. Yang pasti kita harus tahu apa kelebihan kita,
pastinya apa kekurangan kita. Jangan jadikan kekurangan kita itu malah kita patah semangat gitu, kayak ibaratkan aku nggak bisa nih, kayak ya terkadang itu kita nggak bisa gitu kan, ibaratkan kayaknya aku nggak mungkin deh, kayak ibaratkan overthinking, insecure kan, ibaratkan tuh nggak, dengan kemampuan diri kita ini kita nggak percaya kayak gitu. Padahal nggak boleh seperti itu teman-teman. Jadi ingat terus kan, ibaratkan karena kita nggak semua orang bisa berada di titik seperti kita. Semua orang itu pasti gimana ya, bakalan merasa kurang terus kayak gitu, merasa kurang kayak gitu. Terkadang kayak udah nih di posisi yang udah tinggi, pasti dia gak bakalan pernah puas kalau kita melihat ke atas kayak gitu. Jadi harus lihat ke bawah, bersyukur teman-teman udah ada di sini kayak gitu, ibaratkan, dan aku harus bisa memanfaatkan potensi diriku. Sayang teman-teman, kapan lagi bisa memanfaatkan diri kalian, mengkontribusikan gitu. Jadi kalau ada kesempatan, silakan jangan disia-siain. Lanjut misalkan nih kesempatan untuk menjadi presentasi, ya untuk memanfaatkan presentasi silahkan, berani. Memang terkadang kita merasa nervous dan lain sebagainya, itu merupakan proses pembelajaran kayak gitu. Terus juga untuk misalkan menjadi pemimpin, misalkan nih jadi ketua dan lain sebagainya, gak ada nih gak ada yang mau gitu kan, silahkan dari diri kalian sendiri memulai kayak gitu teman-teman. Jadi perlu banget tuh yang namanya jiwa self confidence tadi, percaya dengan diri sendiri tadi kayak gitu. Jadi berlatih, pastinya harus berlatih, jangan pernah malu, karena semua itu belajar. Pasti semua orang itu memiliki kesalahan kayak gitu. Jadi perlu banget, dan tingkatkan potensi diri kita biar kita lebih percaya diri lagi kayak gitu. Jadi potensi diri itu harus, sekarang ini nih di masa pandemi ini sekarang teman-teman harus bisa berkreasi, pokoknya berdampak, berkontribusi gitu, memberikan positif vibe dan tingkatkan terus skill kalian, karena itu bekal buat diri kalian untuk jauh lebih percaya diri dari sebelumnya kayak gitu. Gimana Rapi, terjawab? Iya kok. Jawab pertanyaannya. Boleh deh. Oke, jadi panjang banget ya. Secara singkat aja Kak. Oke. Jadi untuk gimana sih cara kita lebih percaya diri? Pertama itu harus berlatih. Berlatih itu perlu. Terus bersyukur dengan keadaan diri sendiri. Pastinya jangan memandang ke atas terus. Selalu pandang di bawah. Gak semua orang. Pasti ada orang yang ingin di posisi kita. Pasti ada orang yang ingin di posisi kita. Contoh nih, terus yang jauh-jauh aja. Kelas 12 sama kelas 11. Pasti yang kelas 11 itu pengennya, aku pengen banget nih kelas 12 kayak enak banget kayak gitu kan, bentar lagi lulus dan lain sebagainya kayak gitu. Kayak aku juga kadang kan sebelumnya nih melihat orang-orang yang jadi praja IPDN, sebelum aku jadi masuk IPDN, kayak melihat wah kayaknya enak banget nih jadi praja IPDN kayak gitu dan lain sebagainya kayak gitu. Bisa gak ya, kayaknya aku gak percaya diri deh, kayak kurang deh aku banyak ini. Tapi apa, dengan latihan gitu, tingkatkan terus potensi diri kita, tingkatkan terus skill kita kayak gitu. Itu cara agar kita lebih percaya diri dengan kemampuan diri kita. Jadi bukan hanya modal mental saja kata orang itu, tapi dengan memang modalnya ada, kita memiliki modal potensi diri kita, kontribusi kita gitu. Memang benar-benar kita latih. Jadi itu merupakan salah satu cara untuk melatih kepercayaan diri kita, berawal dari kita sendiri gitu. Harus, dan juga harus jika ada kesempatan jangan sia-siain gitu. Contoh kayak misalkan kayak presentasi, silahkan gunakan semaksimal mungkin. Misalkan ada kesempatan nih untuk berbicara, untuk speak up gitu, diberikan dalam suatu forum gitu, memberikan saran, solusi, kritik dan sebagainya, silahkan teman-teman bisa memberikan sesuai dengan aspirasinya seperti itu. Berarti dengan menjadikan diri sendiri tidak mensia-siakan kesempatan. Yap, salah satunya itu. Dengan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, selalu berlatih,
selalu tingkatkan potensi diri, tingkatkan kemampuan diri kita, skill kita. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, sesi tanya jawab kita telah selesai ya. Masuk ke acara terakhir nih, kita akan melakukan sesi foto. Cuman bedanya fotonya virtual ya teman-teman. Oke, diharapkan ke audien untuk on cam Kak. Sebentar aja Kak, supaya bisa di screenshot. Buat dokumentasi ya Kak. Moderator mungkin bisa dipandu. Yang belum silahkan on cam dulu teman-teman sebentar aja. Yang belum on cam silahkan. Yes, sir. Yang belum on cam, dimohon on cam sebentar. Oke, mungkin cukup deh. Kayaknya nggak ada lagi. Nggak ada lagi nih ya. Mungkin yang udah on cam aja. Terima kasih. Silakan bisa dipandu. Oke, yang nggak bisa on cam udah nggak apa-apa Kak. Mungkin banyak juga yang terkendala. Oke, demikian acara seminar pada hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan kepada Kak Muhammad Anis terima kasih banyak Kak udah mau meluangkan waktunya untuk sesi sharing kepada teman-teman kalian Kak. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak. Sama. Terima kasih semuanya teman-teman. Yeah. Silahkan kalau misalkan mau pengen nanya-nanya seputar apa gitu, pengalaman atau ya tadi yang mau nanya IPDN, silahkan juga bisa bisa kontak person ke DM kakak di Anis 2000 Scores gitu teman-teman. Nah dicatat tuh guys yang ingin bertanya tadi yang belum sempat bertanya kepada kakaknya. Ya benar-benar. Terima kasih semuanya. Oke, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada audiens yang telah menghadiri acara hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan banyak maaf apabila pada acara hari ini acaranya garing atau tidak membuat semangat guys. Maaf banget ya. Kami juga selaku manusia yang tidak luput dari kesalahan kan. Jadi kami sekali lagi mohon maaf dan tetap semangat buat kalian semua. Mudah-mudahan yang angkatan 22 tahun 2022 ini keterima di univ di impiannya, dan buat Camaba tahun 2023 semangat juga guys. Tidak ada sesuatu niat yang kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita itu terbuang sia-sia. Jika hari ini kita gagal, kita harus berusaha lagi. Oke, sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Mungkin dari Kakak Amanda ada yang ingin disampaikan Kak? Nggak ada. Pokoknya tetap semangat aja, menggapai cita-citanya, entah itu mau jadi apa capek kan.
rasakan manisnya nanti. Setuju banget. Terima kasih Kak Gita sama Kak Amanda. Iya, sama-sama juga, Kak. Masih banyak ya Kak yang telah mau hadir. Oke, Terima kasih acara juga kita Kak sudah mengadakan webinar ini. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih kembali Kak. Terima kasih banyak, Kak. Matur nuwun Kak. Sukses ya. Matur nuwun sangat. Izin keluar Kak. Sami-sami, Kak. Matur nuwun Kak. Iya. Terima kasih Kak. Terima kasih Arigato banyak. gozaimasu Kak. Terima kasih, Arigato Kak. Kak. Terima kasih. Good love. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Nuhun pisan ya Kang. Terima kasih Kak. Semangat semuanya, kuat-kuat. Oke. Semangat Kak. Step Kak. Oke, makasih. Ya, semuanya. silahkan tuh yang mau lifting. Kau bisa merobek hatiku. Terima kasih semuanya. Aku tahu obat. Sama-sama semuanya. Terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di acara seminar yang lain ya. Itu kita bersama sekuat. Itu kita jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku. Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa Terima runtuhkan kasih Kak Amanda. jalanku. Akida Kan ku Amanda. temukan jalan yang lain. Manusia manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat.